Ya, shalom. Oke, hari ini ketika saya renungkan firman Tuhan, sebelumnya tadi pagi saya biasanya kan jalan-jalan di perumahan. Cuman karena tadi saya nggak nginep di sini, jadi saya pagi doang berangkat dari sana. Itu ketika saya selesai, ya pokoknya ketika saya mau duduk deh ya, anggap ya di kamar saya, itu saya melihat ranjang saya. Saya melihat lemari saya. Di situ saya langsung mengucap syukur. Saya mengucap syukur untuk ranjangnya saya. Ketika saya jalan ke kamar mandi, saya melihat lemari baju gitu. Saya mengucap syukur. Karena saya ingat pada waktu saya mau pindah, itu saya hanya mau pindah sementara. Pikiran saya sementara karena Marvel sekolah online, jadi gak perlu nganter-nganter, ya paling 1 tahun baliklah. Karena saya berpikir memang setahun, memang rencananya kan menteri gak minta Juli ini untuk masuk sekolah. Bahkan sekolahan si Marvel juga udah bertanya, saya bilang saya memperbolehkan. Karena ditanyain masing-masing orang tua mau gak. Jadi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan tinggal di situ dengan lama gitu loh. Paling cuma setahun. Jadi saya berpikir bahwa mau ngapain gue beli barang-barang yang lain gitu loh. Gue udahlah asal ada satu si Marvel udah ada kan di sekolah minggu tuh ada box gitu kan ya. Box mainan tuh di bawah tuh kayak buat baju juga. Udahlah pakai itu satu. Nanti saya beli kamar saya lemari kecil lah gitu loh. Satu, nggak usah bikin kitchen set bla bla yang lain, nggak perlu lah. Nggak usah ngebuang duit, saya pikir gitu. Karena kan nggak ada setahun, paling setahun lah selesai gitu saya mau balik. Cuma ketika sampai sana saya nggak bisa kalau ngeliat gitu saya bilang wah nggak bisa lah. Jadi saya pikir udahlah beli aja dah. Lemari saya pesan, kemudian ranjang akhirnya saya beli gitu loh. Sehingga belinya juga bukan yang tanda kutip yang agak murah gitu, dalam arti ya asal bisa tempat tidur gitu. Cuman waktu saya beli ke sana ternyata ada yang diskonnya gila sampai 70%. Memang mahal, tapi ya karena diskon 70% tuh murah gitu loh. Nah, waktu saya ada sebulan 2 bulan kemudian saya datang ke sana ternyata naik balik lagi ke normal udah mahal. Saya bersyukur bahwa memang waktu itu saya pakai kartu kredit, memang belum selesai. Tapi saya bersyukur bahwa saya bisa memiliki itu dan saya bisa bayar. Yang saya maksud begini, apapun di dalam hidup kita, tidak ada sebetulnya gak bisa disyukurin. Gak ada yang gak bisa disyukurin. Saya jalan aja, ada nenek-nenek udah begitu didorong gitu ya. Dia di kursi roda. Ketika saya melihat gitu, Tuhan terima kasih. Saya masih bisa jalan. Saya sehat, saya masih bisa makan. Saya masih bisa nikmatin udara yang di sini. Saya masih mendengarkan namanya burung-burung. Jadi ada hal yang saya bisa syukuri dengan apa yang saat ini. Makanya ku mau bersyukur. Itu saya sering nyanyiin ketika saya lagi jalan. Karena itu satu pernyataan kepada diri saya bahwa ya saya mengucap syukur walaupun masalah saya belum selesai. Hari ini kita belajar. Ketika saya ngikutin, saya renungin ini, akhirnya Tuhan ada ngomong lagi sesuatu sama saya. Yang buat saya jadi ingat kejadian yang dulu. Jadi begini, saya bakal berkhotbah itu sesuatu yang sifatnya adalah membumi. Membumi artinya nginjek di bumi. Saya tidak bicara masalah roh-roh yang
Dari tatanya Allah keluarlah air kehidupan. Dari tatanya Allah ada malaikat-malaikat yang begitu besar yang bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Saya bukan seperti itu. Karena bagi saya nggak ada gunanya lah gitu-gituan. Kalau cuma hanya menampilkan sesuatu yang tidak bisa kita terapkan. Yang saya maksud bukan mengagungkan sesuatu yang nggak bisa kita lakukan atau yang kita nggak bisa nggak realita yang kita tuh bisa dapatkan dari sebuah firman Tuhan yang membuat kita berubah gitu loh. Sebab hal-hal roh kalau kita nggak pernah bisa mendapatkan pengertian, percuma. Contohnya begini. Tadi ketika di depan tadi kita bisa mengutip ayat. Kita bisa menghafal ayat atau mengutip ayat apapun juga kita kutip. Tapi itu ayat tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Karena mulutnya sama hatinya beda. Kita bisa mengatakan Allah akan mencukupi segala kebutuhan. Allah tuh pasti akan menolong saya. Allah tuh berserta dengan saya. Yes, percayalah Allah bisa memberikan saya kesehatan. Saya bisa sembuh bla bla segala macam. Tapi hatinya takut. Hatinya enggak tenang. Hatinya enggak damai. Jadi buat apa? Percuma. Saya ngomong gini karena saya pernah ngalamin. Tadi saya coba ingat-ingat. Di bulan Januari akhir. Maka sekarang saya khotbah ini yang membumi. Artinya ini pengalaman hidup. Ya, apa yang saya alami, baik itu kesalahan saya, biar kita belajar. Karena saya pun belajar. Januari ketika saya lagi nulis, saya lagi memperhitungkan berapa sih kebutuhan biaya hidup saya sebulan. Tisu. Coba, keselampai. Berapa sih saya hitung-hitung. Nah ketika saya hitung. Pas saya hitung. Saya syok. Saya kaget. Benar-benar kaget. Karena selama ini saya ada perhitungan tapi nggak terlalu mendetail. Atau kemarin saya mendetail. Maka ketika mendetail saya kaget. Saya langsung apa yang terjadi? Disitulah roh kekhawatiran masuk ke otak saya. Karena saat itu memang keadaan keuangan saya menurun. Biro jasa nggak menghasilkan, masih rugi karena keadaan seperti ini. Rumah nggak kejual, sedangkan anak saya mesti makan dan kuliah di sana. Pengeluaran saya itu puluhan juta. Ketika saya baca ketika saya nulis begitu, itu saya shock. Saya sampai akhirnya telepon mereka. Saya begini, Kyle Noel, kamu cari tempat lain. Tempat kosan ya. Karena mereka tuh di apartemen, semacam apartemen lah ya. Karena tuh jadi pokoknya itu bagus lah. Karena di Taipei. Memang Taipei itu mahal karena kota besar ya kayak ke Jakarta. Memang itu 2 kamar dan memang itu ada orang tamu bla bla, pokoknya bagus lah. Karena mereka video itu bagus. Saya bilang cari yang murah.
Karena di situ 17.000 NT kurang lebih 8,5 juta sebulan. 8,5 juta. Saya bilang cari yang lain yang murah. Akhirnya kita ketemu itu ada 4.000. Jadi kurang lebih 2 juta. 2 orang 6 juta atau 8 juta sih? 6.000 atau 8.000 ya? 6.000 ya? Tetap 8.000 ya? 8.000. Itu 17.000 jadi 8.000 setengahnya kan? Ngirit kan? Ngiritnya sampai ya 4 jutaan lebih. Ada dia bilang dapat. Tapi si Manuelnya agak nggak komplain sih ya. Komplain. Cuma diam aja, dan saya tahu hati dia tuh nggak setuju. Dan memang dia nyatakan nggak setuju. Tapi kemudian saya tanya Tuhan. Berapa hari kemudian saya tanya sama Tuhan. Ketika saya tanya sama Tuhan, Tuhan ngomong gini. Jangan buat mereka pindah. Padahal si Kal tuh udah ngomong sama penghuni yang pemiliknya. Untuk mereka mau pindah aja lah. Karena tuh mereka tuh harus ada namanya. Kalau di sana di sana kan tetap ada namanya jaminan. Jaminan itu berapa sih? 17.000 atau 32? 34.000. Jadi jaminannya itu 17 juta. Gila kan? Dia keluar, hilang. Jadi di sono tuh saya bilang udah minta diskon aja dah 50% kayak gitu loh. Gak apa-apa lah 17.000 hilang gitu loh. Gak bisa. Kalau di sono sistemnya kontrak mengatakan A, gak ada belas kasihan. A adalah A. Titik. Kalau kita kan masih ya udahlah cincai lah gitu loh. Mereka gak bisa. Akhirnya saya bilang waduh. Saya bilang gak apa-apa lah karena hitung dari 8.000 itu dengan dibanding itu ketutup lah nanti 6 bulan juga ketutup semua gitu. Nah, jadi udah ngomong sama yang pemiliknya untuk nanti mau keluar setelah di bulan Juni ya, di bulan Juni. Tapi ketika akhirnya saya tanya sama Tuhan, Tuhan bilang enggak, mereka tetap di situ. Wah, ketika sudah tetap situ, saya kaget. Kenapa Tuhan? Paling tidak kan saya mau ngajarin anak saya. Ajarin anak supaya mereka tuh ya tanda kutip tahu diri gitu loh. Maksudnya untuk mereka tuh direndahkan untuk sementara supaya mereka tahu keadaan. Menurut saya seperti itu. Tuhan bilang enggak. Terus kenapa Tuhan engkau izinkan? Maksudnya tetap di situ aja. Tuhan cuma yang ngomong begini. Mereka adalah hamba-hambaku. Saya udah karena mereka pelayanan sana. Jadi si Manuel tetap main keyboard, si Kyle drum. Mereka adalah pelayanku. Jadi mereka harus menikmati apa yang ya seharusnya mereka harus nikmatin. Nah, saya dengar kayak gitu. Ya udahlah. Saya nggak bisa ngelawan Tuhan, saya nggak mau ngebantah soalnya. Tapi fakta yang mengatakan saya kurang. Bukan kurang. Fakta mengatakan kebutuhan tetap tinggi. Dan harus dikurangin. Tapi akhirnya, karena Tuhan ngomong kayak gitu, saya telepon balik, Kyle nggak jadi. Dia marah. Tapi gimana sih? Kyle ini udah ngomong sama yang 4.000 gitu. Kan nggak enak, soalnya dia bilang itu satu gereja. Dan itu memang kumpulan orang Indo semua satu gereja gitu loh. Jadi gereja sono, jadi kan sebetulnya sih ya bagus gitu loh. Cuman memang lokasi lebih jauh dan kurang bagus lah kalau secara apartemen gitu loh. Akhirnya ya udah kamu ngomong dulu aja dah. Misalnya disuruh bayar 4.000 nggak apa-apa lah bayar 4.000 gitu loh. Misal akan bilang 8.000 ya udah 5.000 atau 8.000 nggak apa-apa lah. Papi bayar. Dendanya goceng katanya 5.000. Berarti 5.000 itu ya 2,5 juta. Udahlah papi bayar. Karena ya istilah kasarnya ya saya rugi-rugi nggak apa-apa lah. Karena ya Tuhan ngomong jangan suruh pindah ya. Saya mau nggak mau saya bertanggung jawab. Saya udah ambil keputusan untuk dia cari tempat lain. Tapi saya bersikukuh bahwa Tuhan ngomong kayak gini mereka tetap nggak boleh pindah.
Saya nggak tahu kejadiannya apa nanti kalau mereka pindah. Jadi saya nggak mau ambil risiko kayak begitu. Udahlah saya ikutin Tuhan aja. Jadi saat itu udah biarin 5.000 papi bayar. Akhirnya dia ngomong sama yang punyanya, tapi puji Tuhan di ngertiin. Papi nggak bayar katanya. Ya udah puji Tuhan. Ya akhirnya sampai sekarang mereka di sana. Tapi bukan berarti tuh masalah itu selesai. Ini saya ingin kasih tahu begini. Itu di Januari akhir. Jadi sekitar 2-3 minggu sampai final itu adalah di waktu saya ulang tahun. Di bulan Februari itu. Mulut saya bisa mengatakan percaya. Hati saya khawatir. Gak ada gunanya. Ya, saya ngomong apa adanya karena saya ngalamin. Gak ada gunanya. Saya bisa berjalan di perumahan saya katakan Tuhan kau masih bisa mencukupi kebutuhan saya. Tapi pikiran saya masih bingung. Jadi apa? Munafik. Orang percaya adalah orang yang damai sejahtera. Betul gak? Ketidakpercayaan itu dicirikan dengan apa? Stres, tertekan, khawatir, bingung, takut. Ngeluh. Itu adalah ciri daripada orang tidak percaya. Mulutnya percaya, mulutnya berdoa. Tapi hatinya bertolak belakang. Itu namanya munafik. Walaupun saat itu saya waktu di dalam rohnya gimana? Gue lagi duduk panah gitu ya. Saat itu memang boleh katakan saya tidak stres tertekan parah. Paling sekitar menurut saya sih sekitar 20-25%. Saya masih bisa menguasai tetapi udah kena gitu. Nah istri saya melihat itu panah-panah tuh datang terus gitu loh ke sayanya. Dan saya diem aja. Kita bisa ngomong mengutip ayat. Tapi kita enggak beresin di hati. Enggak ada gunanya. Percaya sama saya. Percuma kita ngomong ayat. Tapi hatinya masih khawatir. Percuma. Beberapa minggu, sekitar 2-3 minggu. Saya ngalamin seperti itu. Tapi fight back-nya saya itu enggak kuat. Saya tidak mengalami pemberesan, tidak menyadari atau mesti yang diberesin itu hati. Sampai itu di tanggal 18 Februari itu ketika ulang tahun. Saya biasanya kalau di ulang tahun itu Tuhan pasti memberikan saya sesuatu. Nah disitulah Tuhan negor dan menyadari saya. Bahwa saya salah. Saya salah, soalnya sempat dapat SMS. Dapat SMS dari Maybank. Diteleponin. Pak, Bapak dapat pinjaman 0,4% kartu kredit ya. 0,4%. Wih, kecil banget 0,4. Biasa itu sekitar 0,6. Bahkan ada yang sampai 0,7, 1. Bahkan gitu loh. Mayoritas tuh 1. 0,4% kecil. Bagi saya kecil. Plus saat itu saya itu punya limit itu 130 atau 140 juta. Saya bisa pinjam itu kalau mau 90 atau 100 juta saya bisa pinjam. Wah boleh juga nih saya bilang. 0,4%. Kapan lagi? Kecil. Saya udah berpikir oke, nanti gue pakai buat ini. Nanti gue bisa bayar lah sebulan ini, bisa lah.
Saya udah niat tuh pengen ini. Cuman saya tanya Tuhan dulu. Tuhan, ini dikasih 0,4% nih. Saya mau ambil nih Tuhan. Boleh enggak? Tuhan ngomong. Saya bilang gini, soalnya saya butuh Tuhan. Sebulan itu saya tuh gede. Rumah belum kejual. Bagaimana saya bisa nutupin ini semuanya? Jadi saya butuh dana tambahan untuk nopang saya. Jadi saya mau ambil. Paling tidak 100 juta saya akan ambil. Terus ketika saya lagi minta izin sama Tuhan. Ini saya lagi mudeng ya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa 100% saya selalu bertanya sama Tuhan. Saya nggak bisa ngomong kayak begitu. Cuman ini saya lagi lagi sadar gitu loh. Lagi benar. Nah, pas lagi benar saya ingat saya nanya sama Tuhan gitu loh. Nah, ketika saya nanya Tuhan bilang, "Tidak." Loh. Tuhan gimana? Kamu nggak boleh pinjam. Saya diam tuh. Ini gue yang salah denger atau gimana nih? Di depan gue butuh dana. Ini gimana sih gitu loh. Saya akhirnya cuman ginilah. Kita ini punya masing-masing Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan memberitahuan kepada kita. Jadi akhirnya satu saya bilang, saya nggak ngomong iya atau tidak. Cuman saya renungin dulu gitu loh. Akhirnya saya ambil keputusan, ya udahlah Tuhan. Ini yang saya akan ajarin. Ya udah, saya nggak utang. Nah, dengan berlalunya waktu, Februari kan saya Januari itu saya udah bayar uang kuliahnya segala macam, mobil Vina dijual dapat buat bayar gitu. Februari, Maret, April gimana? Ternyata tuh semua bisa lewatin. Memang modal dari biro jasa saya ambil. Tapi itu udah ketutup semuanya. Tapi yang saya maksud, apa yang saya bayangkan bahwa saya nggak bisa cukup, itu ternyata tercukupi. Nah, di dalam pas habis ulang tahun itu, saya langsung sadar bahwa saya salah. Jadi yang saya beresin adalah hati. Percuma kita ngomong firman, kalau hati kita masih tertekan, nggak ada gunanya. Kita nggak akan hidup kita nggak akan berubah, nggak akan. Yang kita perkatakan itu logos, bukannya rema. Yang namanya rema sesuatu yang kita renungkan, sesuatu yang kita dapat dari Tuhan secara personal, secara diri kita sendiri. Sedangkan logos itu adalah Alkitab, ayat yang sadar yang kita bisa miliki di HP. Itu logos. Tetapi yang namanya rema itu sesuatu yang sifatnya pribadi yang kita punya dari Allah. Jadi selama kita itu yang kita omongkan adalah logos, enggak merubah apa-apa. Tidak merubah hidup kita apa-apa. Jadi sadar. Kita harus sadari. Yang saya maksud begini. Kesadaran untuk kita bahwa Allah itu tahu apa yang terjadi dalam diri kita untuk kita betulin. Jadi ketika akhirnya saya betulin hati saya. Dan dengan masuk aja langsung firmannya. Kita buka dulu. Yohanes 6. (25 sampai 30). Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang.
Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan dikehendaki Allah? Jawab Yesus pada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apa yang kau lakukan? Kita bahas ini firman. Tanpa kita sadari, kita ini persis kayak orang-orang ini. Ini kejadian ketika Tuhan melakukan mukjizat yang 5 roti itu, 2 ekor ikan itu jadi 5.000. Nah, ketika orang-orang itu pada ngelihat, jadi Yesus mengangkat tangan kemudian dikasih makan, ternyata sampai 12 bakul. Itu orang-orang sampai mau ngangkat Yesus jadi raja, mau maksa, udah lu jadi gua raja gua dah, gitu loh. Tapi di Yohanes yang sebelumnya itu dikatakan Yesus tuh langsung pergi. Dia ke gunung, dia berdoa. Dia nggak mau dijadiin raja. Artinya saat itu Tuhan itu sudah banyak follower, subscribernya banyak banget, ya. Followernya banyak, paling tidak ada 10.000 follower. Tapi yang namanya kita sudah sama follower, kan kita harus bayar-bayaran. Kita harus nyenangin subscriber kita kan. Kita harus nyenengin follower kita supaya mereka tidak kabur. Ya dong. Tetapi ini Tuhan malah ngomong, dia malah negrol, lu datang ke sini, dikatakan, bukan karena telah melihat tanda, karena udah kenyang. Jadi Tuhan kan istilah gini, Tuhan tuh bukannya baik-baikin mereka gitu loh. Udah nyari susah-susah. Jadi gini, ketika itu kan Yesusnya ada di Kapernaum. Sebelumnya ada seberang danau. Ada yang bilang danau, di situ ada yang bilang laut gitu loh. Mungkin karena gedenya dibilang laut juga. Jadi nyebrang. Nah mereka itu yang habis dari yang dapat 5 roti itu mereka pun jadi nyari Tuhan gitu loh. Jadi itu kan perjalanan yang gak mudah juga gitu loh. Maksudnya mereka tetap nyebrang, dia cari Tuhan gitu. Nah Tuhan ini enggak pedulin lagi seperti minggu lalu perasaan mereka yang sudah susah payah. Malah negor, bukan karena kamu telah melihat tanda, melainkan kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Jadi lu datang karena lu udah kenyang. Jadi Tuhan itu menegur mereka bukannya baik-baik gitu loh. Oh iya, udah datang ya, baguslah. Kalian istirahat dulu aja ya, gitu loh. Kamu kan baru pada nyebrang, istirahat dulu aja sama-sama ya kita istirahat. Kagak. Tuhan langsung, kalian datang bukan karena tanda, tapi karena perut kalian kenyang, jadi nyari aku. Kenapa? Supaya dapat lagi. Ini, terus dableknya lagi, orang Israel, dia nanya lagi, tanda apa yang kau perbuat? Soalnya gini, emang lu bisa apa? Padahal mereka tuh udah ngelihat 5.000 ngikutin Yesus ngikutin Yesus pun gara-gara 5 roti itu kasih makan 5.000. Jadi mereka tuh sudah ngelihat tanda, tapi tetap aja tanda apa yang kau perbuat supaya kami percaya. Itulah kekerasan hati orang Israel sama seperti kekerasan hati orang Kristen. Maka tanda mukjizat itu tidak menjamin orang ya itu percaya dan bertahan. Makanya banyak orang Kristen tuh cari tanda, cari mukjizat, tapi sebetulnya bukan itu. Jadi orang Israel mereka cari Tuhan karena apa? Tangannya Tuhan. Tuhan tahu hati mereka. Lo cari gua
Bukan pengen kenal gue, mau percaya gue. Tapi lu minta ditolong. Mereka mencari Tuhan karena pertolongan Tuhan atau tangannya. Kenapa Tuhan harus negur? Sekali lagi ya, seperti minggu lalu saya katakan. Untuk menyadari. Makanya saya bersyukur gini. Saya sering ditegur Tuhan. Kalau kita gak mau ditegur, berarti kamu lebih bagus daripada Tuhan. Atau lebih bagus daripada manusia yang lain. Tujuan Tuhan menegur adalah supaya kita disadari kita ini masih salah. Kalau orang gak mau ditegur, itu orang anggap dirinya udah paling benar. Nah, problemnya banyak orang Kristen tuh cari Tuhan karena tangan. Kalau Tuhan udah tolong gue baru percaya. Kalau Tuhan udah buka jalan ke gue bisa menjual, gue bisa dapat, gue baru percaya. Kalau Tuhan bukain jalan buat gue, kalau Tuhan memberikan atau memberkati gue baru percaya. Bagaimana gue bisa percaya? Faktanya gue masih seperti ini. Itu orang Kristen yang mencari tangannya Tuhan. Itu yang Tuhan tegur kepada orang-orang Israel. Kamu datang bukan karena tanda, tapi karena perutmu kenyang. Kebanyakan orang Kristen cari Tuhan, mengutip ayat supaya ditolong sama Tuhan. Nah, karena supaya ditolong Tuhan. Cari Tuhan, ngomong firman, karena supaya Tuhan nolong. Jadi kita ini menjadi orang-orang yang munafik. Ada maunya datang ke Tuhan karena pengen minta ditolong sama Tuhan. Ada maunya mengutipkan ayat untuk supaya Tuhan tolong. Makanya untuk mencari orang yang sungguh-sungguh pure sama Tuhan itu susah. Walaupun Tuhan tuh tidak memang manusia butuh Tuhan. Dan Tuhan akan bisa tolong. Tapi mayoritas memang cari Tuhan supaya dapat pertolongan. Jadi bukan cari Tuhan yang memang tujuannya mau kenal Tuhan gitu loh. Sangat sedikit sekali. Itulah yang terjadi di banyak kita. Kita cari Tuhan karena tangannya Tuhan. Kita cari Tuhan supaya Tuhan tolong kita. Entah untuk memberkati kita, entah untuk menyembuhkan kita, untuk memulihkan kita dan segala macam. Tuhan tegur orang Israel bukan tujuannya untuk menyakitkan hati mereka. Tetapi untuk menyadari mereka bahwa mereka salah, seharusnya berbalik. Hasil akhirnya apa? Setelah ditegur gitu orang Israel. Di Yohanes ayat 6. Yohanes 6 benar, ayat 66. Jadi 666. Di situ mengatakan
Ketika Tuhan, ini masih belum dalam tutip belum parah Tuhan ngomongnya. Itu ngomong pas di ayat selanjutnya, itu Tuhan masalah darah dan daging. Itu parah banget. Dan mereka gak ngerti. Dan akhirnya apa? Kejadiannya adalah, di ayat 6 katakan, banyak murid-muridnya sejak itu mengundurkan diri. Jadi tidak semua orang bisa ditegur dan bisa bertahan. Hanya orang-orang yang mau ditegur dan hanya orang-orang yang mau merendahkan dirinya baru bisa menang. Nah, terus Tuhan katakan begini. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bisa bertahan kepada hidup yang kekal. Tuhan ngomong lagi, kerja bukan habis makan selesai buang. Kerja bukan cuma untuk otaknya duit. Kerja bukan untuk yang membuat kamu punya duit. Bisa buat bayar uang sekolah, buat bayar listrik dan segala macam gitu loh. Kerja bukan untuk yang bisa hilang habis. Tapi kan otak kita, Tuhan saya butuh uang, Tuhan saya mau bayar ini. Kalau secara pribadi saya katakan, Tuhan saya ini butuh puluhan juta untuk bayar setiap bulannya. Tapi di sini Tuhan tegur saya. Ketika saya khawatir, saat itu sebetulnya saya sedang mencari tangannya Tuhan. Yang saya kutip adalah ada maunya doang. Tapi Tuhan menyadarkan saya. Kemudian di ayat selanjutnya, orang Israel berkata begini, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus pada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Nah, kalau dalam bahasa sehari-hari atau Inggrisnya, jadi mengatakan bahwa inilah keinginan Tuhan, inilah kerjaan yang kau harus lakukan. Jadi kurang lebih seperti itu. Inilah yang diinginkan Allah dari kalian. Atau inilah pekerjaan yang diinginkan Allah untuk kamu lakukan. Artinya ada pekerjaan, ada yang harus dikerjain. Jadi mereka nanya, oke, apa yang harus kami kerjakan supaya kami ngikutin pekerjaan dari Allah? Apa yang harus kami lakukan gitu loh? Atau nyembah inilah, atau ngelakukan apa gitu loh. Jadi apa yang harus kami lakukan? Kerjaan apa? Nah misalnya kalau orang Bali kan mereka pakai kemenyan gitu, mereka sembahyang, kurang lebih kayak begitulah. Maksud saya mungkin pikiran mereka itu, apa yang harus kami lakukan? Kerjaan apa gitu loh? Rutinitas apa yang harus kami lakukan? Tuhan yang katakan apa? Percaya kepada Dia yang diutus Allah. Itu maksudnya percaya kepada Kristus. Jadi Tuhan ngomong gini, kerjaannya apa? Kerjaannya lu percaya sama gua. Loh, yang namanya pekerjaan kan berarti sesuatu yang kita sedang kerjakan, sedang kita usahakan. Betul gak? Itu pekerjaan kan, namanya orang montir, kerjaannya montir, dia sedang bekerja untuk betulin mobil atau motor. Ya kan, itu namanya pekerjaan. Nah, ini Tuhan katakan, apa yang harus kami lakukan? Kerjaannya apa? Percaya. Loh, emang percaya itu kerjaan? Mana enggak? Emang percaya itu kerjaan? Itulah makanya setulis judulnya, percaya itu harus dikerjakan. Begini.
Yang namanya percaya itu bukan dapat secara otomatis. Camkan. Percaya itu bukan didapat secara otomatis. Tuhan berikan saya kepercayaan. Blok, langsung gitu. Tidak. Enggak gratis. Tiba-tiba langsung Tuhan. Blok. Enggak. Jadi salah kaprah. Kalau kita bilang, Tuhan tambahkan iman saya minta iman Tuhan, saya minta kepercayaan. Salah. Percaya itu bukan gratis tiba-tiba muncul. Keluar, teng gitu. Masuk ke pikiran kita. Percaya itu diusahakan. Percaya itu terjadi karena kita merenungkan. Percaya itu kalau kita sedang mengambil waktu yang banyak, bukan 5 menit, bukan 10 menit, tetapi merenungkan itu sampai logos jadi remah. Itu baru namanya percaya. Jadi bukan otomatis, tapi kamunya harus mempunyai waktu bayar harganya, baru bisa dapat, itu namanya percaya. Tapi kalau kita hanya memikirkan masalah, kita hanya minta, Tuhan biar terserah Engkau lah, Tuhan biar Engkau yang bekerja, Tuhan Engkau yang ngatur hidup saya. Tapi hatinya penuh dengan kekhawatiran, percuma, nggak ada gunanya. Selama percaya itu nggak muncul, yang kita dapat akibat perenungan, hidup kita tidak akan berubah. Makanya mencari firman, mencari iman itu bukan hal yang mudah. Banyak orang Kristen, sedikit sekali, yang sungguh-sungguh mengambil waktu untuk cari firman. Mereka datang kepada Tuhan hanya 5 menit, 10 menit. Itu pun sudah bete dan berharap untuk Tuhan jawab doa saya. Menebus semua utang, membereskan, memulihkan keluarga saya, menyembuhkan saya dan segala macam. Hanya untungan 5 menit, 10 menit. Gak bisa. Cara kerja Tuhan tidak seperti itu. Itulah kenapanya hanya sedikit orang Kristen yang bisa keluar sebagai pemenang. Ketika masalah saya waktu di Januari Februari, ketika Tuhan ngomong sama saya seperti itu, akhirnya saya sadar, saya rubah pikiran saya. Saya tolak semuanya, kemudian saya bertobat sama Tuhan, saya beresin pikiran, saya beresin hati saya, selesai. Masalah saya masih ada. Kebutuhan masih ada. Mesti bayar masih ada. Duitnya masih kurang masih ada. Di sini Tuhan mengatakan apa? Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Hendaklah kamu percaya. Jadi kerjanya saya, bagaimana hati saya, pikiran saya sama untuk percaya. Jadi yang saya lakukan setiap hari adalah kerjanya percaya. Percaya. Depan masih butuh duit, percaya. Minggu depannya saya mesti bayar CKL, percaya. Bayar listrik, percaya. Yang saya usahakan adalah percaya. Percaya, kerjaan saya percaya. Otak saya percaya, hati saya percaya. Loh, waktu nggak ngapain-ngapain. Saya mengusahakan seluruh satu harian di hari-harinya saya
Bagaimana mengendalikan hati, pikiran, tetap percaya. Bisa nggak? Makanya mental itu dibutuhkan. Besokan harinya saya percaya. Pagi harinya saya ngirup udara, saya mendengar suara burung. Tuhan terima kasih. Saya bersyukur. Saya kerjakan. Percaya saya. Besoknya minggu depan, atap awal bulan saya mesti bayar KR. Percaya. Pokoknya kebutuhan saya, pokoknya ada di rekening keluar. Semua yang tadi saya pikir, apa mungkin? Tapi ternyata itu tersedia. Tersedia aja. Pokoknya yang saya nggak pikirkan ternyata di sini ada gitu loh. Udah saya keluarin. Besokannya pas Senin ada keluarin. Februari, Maret, April, Mei. Di Mei saya baru dapat duit. Tapi di mana Februari, Maret, April? 3 bulan. Tuhan cukupi. Dan saya tidak kekurangan. Yang saya lakukan setiap hari, percaya. 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 Yang saya kerjakan percaya. Akhirnya apa? Saya dalam masalah, saya keluar sebagai pemenang. Yes. Karena semua ini karena Tuhan tegur saya. Kalau saat itu saya enggak sadar diri. Di Februari itu seharusnya Tuhan ngomongin baik-baik sama saya seharusnya. Kan saya lagi ulang tahun. Makanya jangan mencari orang yang kalau udah salah didiemin. Dan ketika saya menegur, tujuan saya adalah untuk menyadari. Kenapa? Karena saya ditegur sama Tuhan. Akhirnya saya keluar sebagai seorang pemenang. Tapi saya sedang melakukan satu hal lagi, yaitu trading. Dan saya tahu saya akan keluar sebagai seorang pemenang. Saya punya robot. Saya pakai robot trading. Itu bisa 1 bulan itu 100%. Untungnya 80-100%. Tapi Tuhan ngomong sama saya, kamu manual. Kalau robot tinggal taruh jebret selesai. Memang saya ada taruh, cuman nggak banyak. Tapi Tuhan bilang, kamu manual. Tahu nggak manual? Bukan 100%, bisa 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1000%, 10.000% pun bisa. Tuhan ingin saya tidak mau dibatasi. Saya akan keluar sebagai pemenang. Kalian keluar sebagai apa? Yang nonton keluar sebagai apa? Pengalaman ini tujuan saya adalah pertama saya membumi. Apa yang saya khotbahkan adalah sifatnya adalah realita. Plus ini saya pelajaran buat anak saya. Anak saya laki-laki semuanya. Bagaimana apa yang mereka alami supaya mereka belajar dan mereka melihat bapaknya bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi panutan, contoh. Kita nggak bisa memberikan contoh kepada anak kita dengan perkataan. Tapi perbuatannya nol. Saya fight
Terus terang, trading itu membentuk mental jauh lebih besar dibanding apapun juga menurut saya. Orang yang bisa memenangkan adalah orang yang berhasil. Memang semua bidang ada ininya. Cuman bagi saya ini sangat risikonya tinggi. Resikonya sangat tinggi. Jangan pernah trading dah. Kalau saya mau katakan kalau kalian nggak punya mental, jangan. Saya lakukan ini karena Tuhan suruh saya. Itu doang. Karena Tuhan lo ya. Bukan maunya saya gara-gara ngelihat di sono lumputnya hijau. Enak tuh. Enggak. Karena Tuhan yang ngomong ke saya. Saya ngomong kayak begini di depan kalian juga dan ada di YouTube ini. Saya ingin gini loh. Saya bukan hamba Tuhan. Hidup saya, berkat saya bukan dari pelayanan. Itu prinsip saya dari bertahun-tahun yang lalu. Berkat saya itu datangnya dari Tuhan. Artinya apa? Saya membuka diri untuk Tuhan bisa memberkati saya dengan pintu berkat yang lain. Jadi saya bukan orang yang terpaku dengan satu hal. Diam aja satu kerjaan yang udah tahu gak menghasilkan. Diam aja, Tuhan tolong dong. Tuhan tolong dong. Enggak. Yang itu gak bisa. Itu gak keluar. Tekan Tuhan ngomong, lu sekarang lakukan ini kayak gini. Dan saya sedang lakukan dan saya sudah lihat. Memang ini musik konsisten. Cuma saya sudah mengerti. Saya sekitar 5 harian. Itu 50%. 5-6 hari. 50%. Itu pun saya dengan kondisi. Kalau gue lagi mau, gue mau. Saya gak full. Yang saya maksud begini. Yang saya lakukan adalah. Pekerjaan yang saya lakukan adalah percaya. Bagaimana saya mempertahankan pikiran saya, hati saya untuk tetap percaya sama Tuhan. Itu yang saya usahakan, saya kerjain. Itu yang saya lakukan untuk supaya menguasai diri saya. Untuk keep believe in God. Apakah itu mudah? Sangat tidak mudah. Yang dulu saya katakan, saya taruh besok paginya 5 juta hilang. Kalau nggak punya mental, makanya trading itu ada yang bilang 90%. Menurut saya sih kelebihan lah. Itu mental. Tapi ada yang profesional bilang tuh 50% mental. Nggak punya mental, nggak bakal menang. Dalam hidup ini, kita tidak akan pernah bisa memenangkan kalau mentalmu mental tempe. Kalau mentalmu adalah mental yang seperti orang Israel, yang cuma ngeluh, cuma bisa doa doang, cuma bisa ngutip ayat, tapi doing nothing. Gak ngelakuin apa-apa. Dan selalu tidak bertanya sama Tuhan. Yang kita harus usahakan. Ingat gak waktu yang dulu saya cerita. Ketika saya bertanya sama Tuhan, yang dulu bilang ada kerjaan nih. Saya lagi gak punya kerjaan, dikasih suruh kerjaan. Yang saya bilang dulu dari CBRN, ini ada kerjaan. Dan Tuhan ngomongkan kerja bagiku. Saya diingatin lagi. Tahu gak apa yang sebetulnya kerja bagiku? Tuhan cuma katakan gini. Kerjaan lu sekarang percaya. Jadi sejak Tuhan ngomong kayak begitu. Yang ada dalam otak saya. Gue percaya. Gimana hari-hari selanjutnya, minggu-minggu selanjutnya gue gak pikirin. Pokoknya kerjaan gue, otak gue percaya, hati gue percaya. Jadi otak sama hati sama.
Tapi kalau sekarang kalau otak kita ngomong, gue percaya, tapi hati kita bingung, khawatir, takut, apa iya, apa benar, apakah bisa. Selalu Tuhan bertanya sama Tuhan melulu. Orang yang selalu bertanya sama Tuhan mulu itu membuktikan sebetulnya dia itu nggak percaya, bingung. Itu orang cerewet sebetulnya, orang yang khawatir. Tapi orang percaya, gue yakin Tuhan akan tuntun gue. Jadi ketika sekarang saya ngelakuin, saya cuma hanya katakan, gue percaya. Jadi saya akan keluar sebagai seorang pemenang lagi. Ya, saya akan keluar sebagai seorang pemenang lagi. Saya ngomong begini karena memang inilah dunia realita. Saya hamba Tuhan, tetapi bukan saya manusia super. Saya bisa melakukan kesalahan. Tapi ketika melakukan kesalahan saya sadar bahwa saya salah. Dan ketika saya salah ya saya sadar. Saya harus berubah. Dan ketika saya berubah, ternyata perubahan terjadi di hidup saya. Kalau saya nggak berubah mindset saya, hati saya nggak berubah, hidup saya nggak bakal berubah, tidak akan ada perubahan. Si Kael akan tetap nanti saya bawa pulang. Nggak? Kalau saat itu saya tetap dikuasai sama ketakutan yang makin besar, sampai saya berlutut, sampai saya nangis, udah Kael pasti akan pulang. Saya nggak akan kuat. Saya nggak akan kuat itu bayarin dia. Bukan sedikit loh. Tapi saya mudeng. Saya sadar. Akhirnya apa? Terjadilah perubahan. Hidup kita tergantung kita. Ya. Hidup kita tergantung kita. Segala sesuatu Tuhan sudah sediakan. Tapi kita mungkin gak tahu, kita gak sadar. Sebetulnya sudah disediakan. Tapi seandainya kita bertahan untuk percaya, semua akan terbuka. Yang saya inginkan dari kita, jadilah pemenang. Istilah mantepin diri kita, ngomongin ke diri kita. Gue harus keluar dari pemenang. Gue harus bisa. Kalau itu ada dalam diri kita, kita bisa keluar dari pemenang. Tapi itu tidak akan pernah terjadi kalau hati kita nggak pernah diberesin. Masih keras aja gitu loh. Kalau Tuhan gak tolong gua, kalau Tuhan gak bantu gua, kalau Tuhan gak bukain jalan. Makanya orang sukses itu dikit. Belajar punya hati yang mau belajar dan merendahkan diri. Punyalah hati seperti itu. Karena engkau tidak akan pernah menang sama Tuhan. Semakin kita keras menuntut Tuhan, hidupmu tidak akan pernah berubah. Jadi lebih baik ngaku aja. Lebih baik sadar dan berubah. Jadi mulai hari ini kerjaan kita percaya.
Ngerti? Pekerjaan kita yang selalu kita pegang, satu hari full, hari Senin full percaya. Yang dikerjakan adalah percaya. Selasa yang dikerjakan adalah percaya. Lah kan gue mesti kerja cari duit. Benar, cari kerja. Tapi hati pikiran gue percaya. Ada serangan ketakutan, gue percaya. Jadi yang dikerjakan, diusahakan adalah bukan masalah kerjaan, tapi masalah mindset kita, pikiran kita, hati kita. Gue percaya. Rabu gue percaya. Kamis gue percaya. Jumat gue percaya. Sabtu gue percaya. Itulah maksudnya Tuhan. Percaya kepada Dia yang diutus. Percaya kepada Yesus Tuhan. Bahwa Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup memulihkan kita. Dia sanggup memberkati kita. Dia sanggup mencukupi kebutuhan kita. Dia sanggup juga menuntun jalan kita. Bukannya pagi-pagi cuma merengek sama Tuhan. Tuhan berkati anak saya. Tuhan tolong anak saya. Tuhan ini, Tuhan. Itu membuktikan kalau seperti itu bukan percaya. Anak setelah menikah, orang tua harus memberikan nasihat kalau ada masalah. Tetapi yang merubah tetap anak itu. Makanya mengajari anak itu dari kecil itu tujuannya. Punya mental yang kecil itu tujuannya. Sebab ketika dia sudah menikah, seolah-olah tuh ada satu benang yang begitu kuat, itu tiba-tiba jadi tipis sekali. Masih ada hubungan kita orang tua dengan anak, tetapi tidak punya hubungan yang kuat. Dalam arti tidak ada benang yang kuat. Karena ketika anak menikah, anak itu yang akan menentukan nasib hidupnya. Yang menentukan nasib hidupnya sebelum menikah. Sudah menikah, anak itu yang menentukannya. Maka yang sebelum menikah, anak itu masih dipegang sama orang tua. Itulah dia harus mengatur, membimbing, menopang, menolong, mempunyai mental yang kuat. Supaya nasibnya itu bagus. Tapi kalau orang tua tidak mengajari dari kecil, kau tidak bisa merubahnya ketika dia sudah menikah. Kecuali orang itu, anak itu yang merubahnya. Percaya tidak percaya terserah. Tapi orang udah menikah, orang tua mau doain apapun juga, tidak akan bisa 100% merubah itu anak. Menurut saya paling 10-an. Kecil. Hanya dari perkataan orang tua lah yang membimbing, menuntun baru bisa. Tapi problemnya tergantung orang tuanya. Dekat apa enggak? Kalau enggak dekat, enggak bisa. Kalau dari kecil dia tidak bisa dibimbing. Makanya dulu kan saya katakan, saya cari mantu cuma satu. Bisa ditegur itu doang. Kalau anak enggak bisa ditegur, waduh udah susah. Hidupnya pasti susah, pasti susah. Kenapa? Karena manusia itu pasti salah. Yang namanya salah pasti harus dikasih tahu. Lah kalau dikasih tahu yang nggak mau, wah susah tuh hidupnya. Jadi kalau punya mantu yang suka berontak, wah susah tuh hidupnya. Susah hidupnya tuh anak. Susahnya belum tentu uang ya, ada hal-hal yang lain. Makanya penting sekali. Jadi hari ini kita belajar. Kerjakan apa yang dikerjain. Yang kita harus kerjakan adalah percaya. Jadi mulut sama hati
harus sama. Ya. Jadi kalau sekarang kali kita ngutip-ngutip ayat, tapi hatinya nggak pernah diberesin, saya katakan percuma. Jadi beresin dulu itu hati, dapat rema, barulah bisa berubah. Nggak dapat rema, nggak bakal bisa berubah. Ngerti ya? Saya harap seperti itu untuk kita ngerti dan keluarlah sebagai seorang pemenang. Saya ngomong dari kejadian dalam hidup saya. Itu suatu realita hidup. Dan saya berani ngomong sekarang karena saya sudah keluar sebagai seorang pemenang. Saya keluar sebagai seorang pemenang. Saya bisa ngatasin semua kebutuhan-kebutuhan saya. Tapi saya belajar lagi, gue harus punya rumah yang kuat buat keuangan saya. Jadi apa yang saya alami tidak membuat saya menjadi kecewa sama Tuhan. Marah sama Tuhan, kenapa Tuhan jadi kejadian seperti ini? Tapi justru saya tahu ini salahnya saya. Dan saya harus punya otak lagi bagaimana caranya membangun rumah yang kuat. Saya sedang bangun pondasinya itu. Saya sudah punya planning. Gue akan lakukan ini. Saya harus punya bangunan yang kuat. Sampai tua sekalipun saya tidak akan pernah ngalamin lagi yang seperti ini lagi. Tahun ini. Saya ngomong di mimbar ini. Saya kan tidak akan pernah ngalamin seperti jalan Januari itu. Never and never. Karena saya sudah punya otak. Saya sudah punya pengertian. Dulu gue bangunan yang gak kuat. Gue harus bangun yang kuat. Gue harus punya pondasi yang kuat. Dan gue akan bangun gede. Gue akan bangun gede. Supaya gue gak akan ngalamin lagi seperti itu. Saya akan keluar sebagai seorang pemenang. Itu tekad saya. Tekad saya kalian apa? Saya akan keluar sebagai seorang loser. Ingat ya, Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Ya, jangan berpikir karena dia adalah pendeta sih, makanya Tuhan lebih sayang. Nggak ada hubungannya. Berapa banyak pendeta yang miskin, dan mereka sungguh-sungguh cinta sama Tuhan. Banyak gak? Banyak, cinta gila-gilaan sama Tuhan. Apakah mereka berhasil? Kalau makanya gini, image-nya pendeta kebanyakan orang jadinya apa? Pendeta itu gak punya duit. Makanya saya ambil prinsip hidup saya itu bukan karena pelayanan. Hidup saya karena Tuhan. Berkat saya itu karena Tuhan, bukan karena pelayanan. Makanya saya tidak bergantung dalam pelayanan. Makanya tidak bergantung dengan jemaat. Saya tanya nih. Mungkin gak dengan jemaat yang cuma berapa puluh orang doang ini bisa punya duit 3,5 M untuk berbeli di sebelah? Dengan persembahan sekarang ini? Gak mungkin. Gak mungkin. Makanya saya gak ada istilah. Sekalipun saya gak pernah lakukan. Dalam nama Yesus, sebelah milik Mahanaim. Dalam nama Yesus, sebelah milik saya. Amin, Tuhan tolong. Terus saya kelilingin. Gue ada duit, gue beli. Enggak ada duit, ya udah gue gak beli. Simple. Kemarin saya ngomong saya beli ke toko di mobil, saya beli wiper. Orangnya ngomong begini. Saya tanya, masalah utang sih. Saya ngomong apa ya? Saya jadi ngomongnya ke utang. Oh beli sebelah. Bos, kan lagi dibetulin. Itu punya lo sebelah? Bukan punya gua. Loh, beli dong bos.
banyak duit. Enggak, gue gak mau. Lagi gue gak punya duit. Kan bisa ngutang pakai bank KPR lah. Gue bukan tipe kayak gitu. Gue ada beli, gue ada duit gue baru beli. Kalau gak ada beli, kalau gue gak ada duit gue gak beli. Loh, lalu mobil bukannya KPR? Bukan KPR. Nih, enggak, gue beli barang semua. Gue beli semuanya cash. Loh kenapa? Gue gak mau utang-utang. Ini aja nih dibilang, gue bon aja nih, belum ditagih, gue suruh dia nagih. Gue ada duitnya, dengan lu datangin gue bayar. Gue gak mau punya utang-utang. Itu sikap yang benar. Saya jadi keinget ngomong kayak gitu, saya ingat dulu saya punya utang. Dulu kan saya bangkrut, saya punya utang tuh berapa, dulu belasan juta. Itu saya nyicil, cuman lama-lama pokoknya ada masih sisa utang dah. Nah, saya lupa tuh, karena dulu emang udah gak punya duitnya ya. Saya tunda, karena gak ada duitnya. Pas ada duit, saya keingetan, oh iya ya gue masih punya utang nih sama ini supplier. Saya teleponin, ini nama saya tandu dirinya, saya ini dulu punya utang. Berapa ya utang saya udah lupa. Enggak. Pak, maaf Pak, bonnya udah gak ada. Maksudnya kenapa? Dulu kita pernah kebakaran. Wah, pas denger gitu, wah puji Tuhan sebetulnya kan. Enggak punya bukti. Dia mau nagih saya gimana buktinya? Orang gak ada bon. Tapi dia ngomong gini, tapi Pak kita punya, di komputer kita ada. Oh ya udah, pakai dasar komputer tuh aja dah. Saya sendiri gak tahu berapanya kok. Udah tagih ke saya aja, berapa sih nilainya. Akhirnya dia SMS atau apalah, saya udah lupa itu. Akhirnya dikirimin, oh ya udah saya transfer. Yang saya maksud begini, sikap hidup kita benar, gak pernah rugi. Utang itu harus dibayar. Ayat. Yang lain, utang itu harus dibayar. Ini terus saya masih ada utang. Saya rumah itu masih ada sebelum AJB. Masih ada tuh utang sedikit lah. Tahun ini saya akan beresin semua. Walaupun mereka gak minta utang, gak minta bayar. Tapi otak saya gue mesti beresin. Gue mesti beresin. Sikap hidup kita benar. Walaupun orang itu gak tahu kita bla segala macam. Makanya tadi sebelah yang toko itu. Gue punya duit gue bayar. Walaupun orang itu belum waktunya lagi gue bayar. Itu berarti orangnya benar. Maka itu toko gak ada pernah sepi. Rame terus. Bahkan waktu kemarin nambah lagi karyawan. Nambah 2 orang. Berarti itu saking ramenya. Artinya apa? Dia punya sikap yang bagus. Hidupnya bagus. Kalau sikapmu jelek, hidup jelek. Nah contohnya masalah utang. Kalau kita udah punya utang, ya mesti bayar. Bukan kita tahan orang itu belum nggak nagih gua, nggak apa-apalah, gimana lah. Bukan itu masalahnya. Sikap hati kita itu akan menunjukkan jati diri kita, dan itu akan membuat apa yang kita tabur kita akan tuai. Anggap ya, gak ada yang ruginya. Sesuatu yang baik itu pasti akan tuai yang baik. Sesuatu yang jahat akan tuai yang jahat. Jadi jangan pernah minta kebaikan orang lain ketika kita memberi. Tetapi biar Allah sendiri yang membalasnya. Amin. Segala sesuatu, semua adalah kita pertanggungjawabkan. Saya pun akan bertanggung jawab sama Tuhan. Keinginan saya, kiri kanan ini saya akan beli. Keinginan saya. Kalau memang ini Tuhan setujui dan Tuhan memberkati, saya akan beli dua-duanya. Gimana caranya? Sekarang memang gak ada duitnya. Gimana caranya? Gue gak tahu. Tapi kalau ada duit, gue beli. Gak ada duit, gak usah beli. Gue gak usah doa-doain. Gak perlu doa-doain. Bagi saya make it simple. Gak perlulah kalian butuh rumah atau butuh tanah atau apa, mobil. Dalam nama Yesus, Tuhan aku percaya ini akan jadi milik saya.
Oke, itu pengajaran dulu ke orang seperti itu. Dulu saya pernah ajarkan, bukan seperti itu caranya. Yang penting adalah, kalau bagi saya, kalau masalah gini, gue ada duit gue beli. Kalau nggak ada duit gue nggak usah doa, diemin aja. Mau ngapain? Kalau saya doain berarti saya nuntut Tuhan. Bagi saya udahlah, gue nggak perlu nuntut. Yang penting gue bersyukur apa yang ada. Itu aja. Amin. Bersyukur dengan apa yang ada. Saya ngomong benar atau enggak benarnya, saya di mimbar, bisa ngomong baik kan, bisa ngomong benar. Kita lihat buahnya seperti apa. Bagi saya begitu. Jangan lihat pendeta tuh di mimbar dengan kata-kata yang bisa manis seperti saya. Jangan percaya. Kita lihat buahnya. Itu aja. Ya. Makanya saya jadi lebih nyaman. Bagaimana kalau kita ngeliat nih orang nih, hamba Tuhan, angkat tangan, semua angkat tangan, kemudian dikebab, push, blub semua jatuh. Wow, gila urapannya, luar biasa, dahsyat. Pasti kita akan bangga yang jemaat atau gimana. Tapi dengan pengertian makin dalam ini, saya semakin gue gak pikirin. Lu mau rebah 10 kali, 20 kali, 30 kali itu jemaat rebah. Kalau susah tetap susah, buat apa? Nih saya ini contohnya. Yang namanya urapan, saya gampang banget terimanya. Karena hati saya suka sama Tuhan. Saya dikebas gini, bus, saya bisa mental. Apa saya berubah? Enggak. Kere. Buat apa? Yang penting hidup kita berubah. Amin. Jangan berharap atau mengharapkan atau mencari seperti itu. Mau ngapain terima urapan tapi hidup kita tetap susah? Ingat 5 aspek hidup kita. Namanya Tuhan pertama, 2 keluarga, 3 kesehatan, 4 pekerjaan, 5 terakhir baru uang. 5-5-nya enggak berhasil. Buat apa? Pertama mungkin berhasil, urapannya kuat, tapi nomor terakhirnya uangnya, kerjaannya enggak ada. Buat apa? 5-5-nya mau ada urapan, puji Tuhan. Tapi keluarga mesti bagus. Kesehatan lu mesti bagus. Kerjaan lu gak nyusahin orang. Uang lu ada. Nah ini baru jempol, bagus. Maksud saya gini, nginjek bumi lah. Jadi kalian gak perlu tuh cari gereja-gereja hamba Tuhan yang wow luar biasa. Gak perlu. Kalau hidup masih susah buat apa? Kalau hidup gak berubah buat apa? Gak ada gunanya. Hanya memuaskan emosi doang. Tapi hidup gak berubah. Buat apa? Itu bagi saya. Dan menurut saya ini logika. Logis. Betul gak? Jadi saya semakin ngerti, dulu saya gak gitu ngerti ya gini-ginian. Tapi akhirnya saya ngerti, ya udahlah ngapain gue cari-cari gitu. Emang kelihatannya keren. Wah punya urapan kayak gitu. Yang keren nih bagi saya. Yang keren menurut saya. Ini jemaat di sini berubah. Itu yang keren. Bukan jemaat yang dablek. Enggak berubah-berubah. Dari dulu sampai sekarang. Susah ya tetap susah. Enggak ada perubahan. Keluar dong dari seorang pemenang. Amin. Keluar dong jadi seorang pemenang. Udah diajarin banyak macam, tetap aja kalah melulu. Tetap aja gak berubah. Saya yang dablek atau yang kamu yang dablek? Saya cerita tadi tujuannya apa?
Jangan berpikir, kok Rudy itu masalahnya gak sebanding dengan saya. Enak aja. Dulu saya gak punya duit, benar-benar gak punya duit. Saya mau naik motor, mau beli bensin. Saya cari dulu recehan loh di rumah. Dulu bensin masih murah, masih 1.300 apa kurang lebih sekitar gitu. Saya cari loh cepet, 5 perak, 20 perak. Saya cari bener. Itu hanya buat beli bensin cuma 2 liter. Dan kalau saya naik motor, itu bukan kilometer apa yang full atau itunya tuh, jarumnya, itu rusak. Jadi saya naik motor, saya pakai iman. Tuhan cukup gak nih gue beli nyampe ke rumah? Kalian pernah ngalamin gitu gak? Saya yang pernah ngalamin. Bensin kalian masuk atau ke pulang itu dengan iman. Cukup atau enggaknya? Siapa yang punya? Ngalamin kayak gitu? Nah, mungkin kamu mah. Saya pernah ngalamin gitu. Jadi saya bilang, kok Rudy mah gak sebanding dengan saya susahnya. Dulu kalian pernah susah kayak gitu gak? Beli bensin aja gak mampu. Mesti pakai duit recehan, 5 perak, 10 perak. Listrik gak bisa bayar 5 bulan. Ada yang pernah di sini? Jadi jangan berkata kalau Rudy mah gak terlalu sesusah saya. Saya pernah ngalamin itu semua, tapi saya keluar sebagai seorang pemenang. Dan tidak balik lagi ke yang dulu. Jadilah seorang pemenang. Tuhan tidak membelakan orang. Amin.